Ada kisah yang kami dapatkan dari para syuyukh, para guru kami. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ada ulama besar Indonesia. Ulama Indonesia zaman dulu, kalau mereka pergi ke Makkah jadi guru besar. Bukan ulama-ulama nasional, internasional. Syekh Nawawi contohnya, Syekh Nawawi Al-Bantini. Syekh Nawawi ini punya murid namanya Syekh Mahfud Termasi, asal Pacitan. Syekh Mahfud Termasi mukim di Makkah, wafat di Makkah. Jadi ulama besar di kota Makkah di zaman tersebut. Syekh Mahfud At-Termasi punya murid pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasim Al-Asy'ari. Kiai Haji Hasim Asy'ari. Syekh Nawawi punya guru yang ada di Makkah, mengambil sanad tarekah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah itu kepada gurunya bernama Syekh Ahmad Khotib Sambasi, Kalimantan Barat. Jadi ulama besar di Makkah, sezaman dengan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Juga berguru kepada Sayyid Ahmad Marzuki, pengarang kitab Aqidatul Awam. Beliau punya guru tarekat dua, ada Qadiriyah, ada Naqsyabandiyah, dan beliau orang pertama yang menggabungkan dua tarekat itu menjadi satu. Namanya Tariqah Al-Qadiriyah dan An-Naqsyabandiyah. Itu yang menghimpun adalah Syekh Ahmad Khotib Sambasi. Dapat dari gurunya dari tarekat Qadiriyah bernama Syekh Samsuddin. Kemudian tarekat Naqsyabandiyah beliau dapat dari Syekh Sulaiman Afandi. Sanadnya sampai kepada, turun ke bawah sampai kepada Syekh Nawawi Al-Bantini. Syekh Nawawi produktif mengarang kitab. Semua fan ilmu agama beliau punya karyanya, diakui oleh ulama internasional di zamannya. Sampai pernah diundang di Al-Azhar karena mengarang kitab tafsir namanya At-Tafsirul Munir. Itu membahas dengan tafsir Al-Quran, dan ulama-ulama Azhar mengakui tidak ada seorang mufassir yang pernah mereka baca kitab tafsirnya sehebat tafsirnya Syekh Nawawi Al-Bantini. Itu pernyataan ulama-ulama Al-Azhar. Namanya Tafsir Al-Munir. Kitab fikih beliau punya Kashifatus Saja, sarah daripada Safinatun Najah, fikih Syafi'i. Juga punya Nihayatus Zain, punya kitab tasawuf juga Maraqiul Ubudiyah, syarah daripada Bidayatul Hidayah, karyanya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tus, yang kita kenal dengan nama Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Jadi banyak beliau punya karya-karya ilmiah. Nah, ini kisahnya Syekh Nawawi Al-Bantini mengajar di Masjidil Haram, mengajar di kota Makkah. Kebetulan mengajar bab tentang apa? Bab tentang sunnah-sunnah berpuasa di bulan suci Ramadan. Lagi bahas sunnah berbuka. Beliau jelaskan kalau berbuka puasa yang afdol itu pakai kurma. Murid-muridnya ini mayoritas orang Arab. Mereka tahu bahwa di Jawa dulu masih sebut Jawi, belum ada sebut Indonesia, karena ini zaman beliau sebelum kemerdekaan, jauh. Murid-muridnya yang bangsa Arab mengatakan, wahai Syekh, kalau di negeri kalian kan tidak ada tumbuh pohon kurma, terus berbuka pakai apa biasanya? Pengganti dari kurma. Syekh Nawawi mengatakan, ada di tempat kami di Jawi, itu buah ini rasanya mirip kurma, ada manis-manisnya, bentuknya juga mirip-mirip, tapi warnanya beda. Buah apa itu? Syekh Nawawi, Allah berikan keramat, namanya keramat para aulia. Beliau bilang, tunggu sebentar. Beliau letakkan tangan di belakang punggung, kemudian beliau angkat, sudah ada rambutan. Jadi beliau mengganti dengan buah rambutan, Abu Syu'ur kalau bahasa Arab, bapaknya bulu, dinamakan dengan nama rambutan Abu Syu'ur, bapaknya bulu, karena buah tersebut banyak bulunya.
Durian tidak ada di Arab. Sekarang sudah punya mufradat daripada bahasa Arab. Dinamakan durian Abu Syaukah, bapaknya duri. Nah, karena buah tersebut berduri. Nah, ulama ketika menjelaskan tentang peristiwa tersebut, ternyata seandainya kita tidak punya korma, ini maksud dari Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, kenapa beliau tunjukkan buah rambutan? Maksud beliau adalah kalau memang tidak ada itu kurma, kita masih bisa dapat kesunahan makan buah yang manis, atau juga kue yang manis, atau makanan-makanan yang sifatnya manis. Itu masih bisa mendapatkan kesunahan. Itu dijelaskan di catatan kaki di dalam kitab Syarah Al-Yaqut An-Nafis. Juga dijelaskan oleh Al-Imam Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Fathul Wahhab. Juga dijelaskan oleh Ibnu Rusdi dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid. Juga dijelaskan oleh Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islam wa Adillatuhu, bahwa bisa diganti dengan makanan-makanan yang sifatnya manis kalau tidak ada. Kalau ada, afdol, bagus, lebih baik.